tren dan isu sistem endokrin, kemudian tren dan isu imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Kali ini akan dibuka dengan tren dan isu dari kelompok sistem endokrin. Untuk Mbak Widya, silakan. Baik, selamat sore. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tren dan isu dari sistem endokrin. Kelompok 1 ini terdiri dari anggota yang pertama yaitu Bella Basma, yang kedua saya sendiri Widya Kusuma, dan yang ketiga Herlina Silitonga, dan yang keempat Mei Melani, dan yang kelima Ima Dewi. Outlines yang pertama yaitu apa tren masalah sistem endokrin yang ada di Indonesia. Yang kedua, apa isu masalah sistem endokrin yang ada di Indonesia. Yang ketiga, apa tren masalah sistem endokrin yang ada di lingkup internasional. Dan yang keempat, apa isu masalah sistem endokrin yang ada di lingkup internasional. Tren dan isu sistem endokrin di Indonesia. 1. Tren dan isu sindrom Cushing. Sindrom Cushing ini atau CS adalah sindrom klinis yang terdiri dari gejala dan tanda-tanda yang mencerminkan beredar glukokortikoid berlebihan atau GC konsentrasi. Hal ini sangat jarang terjadi di masa kanak-kanak dan masa remaja dan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok hormon adrenokortikotropik penyebab independen dan dependen. CS dapat terjadi sepanjang masa kecil dan remaja, namun etiologi yang berbeda yang umumnya terkait dengan kelompok-kelompok tertentu usia. Dengan CD menjadi penyebab paling umum setelah tahun prasekolah, puncak kejadian CS ini atau pediatrik adalah selama masa remaja dalam 182 kasus yang diambil dari literatur usia rata-rata presentasi adalah 14,1 tahun. 2. Tren pantangan makanan untuk penderita diabetes mellitus. Penderita diabetes mellitus mau tidak mau harus melakukan pantangan terhadap beberapa jenis makanan. Ini fungsinya untuk menjaga agar kadar gula darahnya menjadi stabil dan tidak terlalu tinggi naiknya. Pantangan itu sendiri tidak harus hingga menghindari jenis makanan tertentu sama sekali, sehingga penderita diabetes menjadi menderita dan stres. Tentu saja mereka masih bisa mengkonsumsi makanan kegemarannya, hanya saja dosis yang tidak banyak atau sekedar icip-icip. Makanan untuk diabetes pun tetap lezat dan penuh gizi. Berikut ini adalah beberapa pantangan makanan untuk penderita diabetes mellitus. Di antaranya adalah ada roti putih, ada rokok, kafein, mie dan pasta, kentang, minuman bersoda, makanan yang digoreng, teh manis. Isu pengobatan penyakit diabetes. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengobati penyakit diabetes secara alami, namun tidak seutuhnya menyembuhkan penyakit diabetes secara total. Ada lidah buaya, ada hindari makanan yang kaya akan gula sederhana, dan ada senam. Tren dan isu sistem endokrin secara internasional. 1. Terapi sirolimus pada bayi dengan hiperinsulinemik, hipoglikemia berat. Hipoglikemia, hiperinsulinemik penyebab utama hipoglikemia berat selama periode neonatal. Ditandai dengan tidak pantas sekresi insulin dari sel beta pankreas di hadapan glukosa darah rendah level. Satu-satunya pilihan pengobatan saat ini tersedia untuk pasien dengan bentuk medis responsif menyebar hipoglikemia hiperinsulinemik adalah pankreatektomi subtotal, di mana 95-98% sel mensekresi insulin secara fisik dihapus untuk meringankan hipoglikemia berat.
Namun, beberapa pasien yang telah menjalani operasi terus memiliki hipoglikemia hiperinsulinemik berulang, sedangkan diabetes mellitus dan insufisiensi endokrin pankreas berkembang dalam diri orang lain. Tren dan isu sistem endokrin secara internasional yang kedua, pengelolaan pankreatitis klasifikasi kronis dengan hasil patologi anatomi adenokarsinoma pankreas. 1. Pankreas merupakan suatu organ yang mempunyai fungsi endokrin dan eksokrin dan kedua fungsi ini saling berhubungan. 2. Pankreatitis kronis merupakan suatu penyakit inflamasi pada pankreas yang ditandai dengan fibrosis pankreas yang persisten dan progresif serta menimbulkan kerusakan jaringan eksokrin dan endokrin. Pankreatitis kronis merupakan salah satu faktor risiko terjadinya karsinoma pankreas. Pankreatitis kronis merupakan salah satu faktor risiko terjadinya karsinoma pankreas. Pada penelitian yang melibatkan 6 grup center internasional yaitu Denmark, Jerman, Italia, Swedia, Switzerland, dan Amerika Serikat, didapatkan angka kejadian karsinoma pankreas 1,8% pada pasien yang telah terdiagnosis pankreatitis kronis 2 tahun sebelumnya, dan 4% setelah terdiagnosis 10-20 tahun sebelumnya. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami paparkan dari kelompok 1. Baik, terima kasih Mbak Widya dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 bisa dipersiapkan. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Kemudian lanjut untuk kelompok 2 dengan kelompok imunologi. Saya minta dikirim makalahnya bisa? Bisa, Pak? Ya, tolong ya. Oke. Silakan untuk kelompok 2. Baik, tren dan isu keperawatan yang bekerja dengan gangguan pada sistem imunologi oleh 1 gimana Handayani, yang ketiga Pak Yanuar Aris, yang ketiga yang keempat saya sendiri Beni Fitri, dan yang kelima Pak Hadi Pratama. Slide. Keperawatan merupakan profesi yang dinamis dan berkembang secara terus-menerus, terlibat dalam masyarakat yang berubah sehingga pemenuhan dan metode keperawatan kesehatan berubah karena gaya hidup masyarakat berubah dan perawat sendiri juga dapat menyesuaikan perubahan tersebut. Tren praktik keperawatan meliputi berbagai praktik di berbagai tempat praktik di mana perawat memiliki kemandirian yang lebih besar. Perawat secara terus-menerus meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai anggota tim asuhan keperawatan. Peran perawat meningkat dengan meluasnya fokus asuhan keperawatan. Tren dalam keperawatan sebagai profesi meliputi perkembangan aspek-aspek dari keperawatan yang mengkarakteriskan keperawatan sebagai profesi, meliputi pendidikan, teori, pelayanan, dan otonomi, dan kode etik. Aktivitas dari organisasi keperawatan profesional menggambarkan tren dan praktek keperawatan.
Keperawatan sebagai profesi dituntut untuk mengembangkan keilmuan sebagai wujud kepedulian dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia baik dalam tingkatkan preklinik maupun klinik. Slide, Mbak. Untuk definisi sendiri, tren adalah suatu yang sedang atau menjamur atau sedang disukai dan digandrungi oleh orang banyak dan sesuai dengan fakta. Tren merupakan suatu alur yang menuju ke arah mana pasar bergerak dan suatu pola dari peristiwa atau perilaku yang sama-sama dialami oleh semakin banyak orang. Tren merupakan hal yang sebagai mendasar dalam pendekatan analisis dan merupakan salah satu gambaran maupun informasi yang terjadi saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Sedangkan isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang dan merupakan suatu yang sedang dibicarakan banyak orang tetapi masih belum jelas fakta atau buktinya. Slide, Mbak. Tren dan isu dalam keperawatan medical bedah di Indonesia merupakan perkembangan tren keperawatan medical bedah di Indonesia terjadi dalam berbagai bidang, meliputi telenursing atau pelayanan asuhan keperawatan jarak jauh. Menurut Martono, telenursing adalah pelayanan asuhan keperawatan jarak jauh dengan upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan, di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien atau antara beberapa perawat. Keuntungan dari teknologi ini untuk mengurangi biaya kesehatan, jangkauan tanpa batas akan layanan kesehatan, dan mengurangi pengunjung di masa hari rawat, meningkatkan pelayanan pasien, sakit kronis, mengembangkan model pendidikan keperawatan berbasis multimedia. Menurut Britton, Kever, Steele, and Wildin tahun 1999. Lihat, Mbak. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tren dan isu dalam keperawatan, yang pertama ada faktor agama dan adat istiadat, faktor sosial, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor legislasi dan keputusan juridis, dan faktor dana atau keuangan, faktor pekerjaan, faktor kode etik keperawatan, dan yang terakhir faktor hak-hak pasien. Untuk tren dalam pelayanan asuhan keperawatan gangguan sistem imunologi di rumah sakit, yaitu metode pencegahan perilaku klasik yang dikenal sebagai ABC, meliputi abstensi atau pantang, behavioral change atau perubahan perilaku, dan kondom usage merupakan penggunaan kondom masih terus menjadi andalan pencegahan. Sunat pada laki-laki telah terbukti menurunkan penularan HIV, dan yang terakhir pengobatan pasien terinfeksi HIV dengan antiretroviral juga berfungsi sebagai salah satu strategi pencegahan untuk mengurangi transmisi sekunder. Dan untuk isunya dalam pelayanan keperawatan pada gangguan sistem imunologi di rumah sakit ada 3 macam. Yang pertama yaitu vaksin untuk pencegahan HIV, pembedahan ruang perawatan, dan yang ketiga senam atau yoga untuk penderita HIV. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan dari kelompok 2, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, dipersilahkan.
Kelompok 3, kelompoknya Mbak Yulia dan kawan-kawan. Monggo dipersilakan untuk paparannya. Yang pencernaan kan, Mbak? Iya, Pak. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Dibacakan oleh Bu Christine. Silakan Bu Christine. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tren dan isu terkini pada sistem pencernaan. Adapun kelompok kami adalah Kristomi, Christine Natalia, Maria Novia Margaret, Redi Mardiansah, dan Mbak Yulia Ratnasari. Latar belakang, sistem pencernaan pada manusia berhubungan dengan penerimaan makanan dan mempersiapkan untuk sistem tubuh. Makanan adalah tiap zat atau bahan yang dapat digunakan dalam metabolisme guna memperoleh tenaga atau energi. Namun, apabila makanan yang dikonsumsi lebih dari yang dibutuhkan, menyebabkan orang tersebut mengalami kelebihan berat badan. Upaya penurunan berat badan menjadi tren dan isu sebagai salah satu cara untuk mempercantik diri. Terdapat berbagai macam metode, ada yang hanya menggunakan obat, termasuk golongan obat herbal, sampai ke upaya-upaya yang lebih baik memanipulasi tubuh yang disebut poles body seperti dengan sistem injeksi lemak dan ataupun penyedotan lemak termasuk liposuction. Lanjut. Adapun rumusan masalah pada makalah ini yaitu apakah isu terkini pada sistem pencernaan, kemudian teori yang mendukung pada isu gastric bypass, kemudian bagaimana analisis pada kajian jurnal pendukung, manfaat dari isu gastric bypass tersebut, dan bagaimana peran perawat terkait tren dan isu mengenai gastric bypass. Tujuan pembuatan makalah yaitu mengetahui isu terkini sistem pencernaan, kemudian mengetahui teori yang mendukung isu tersebut, kemudian mengetahui analisis kajian jurnal pendukung, mengetahui manfaat adanya isu gastric bypass, kemudian mengetahui peran perawat terkait tren dan isu mengenai gastric bypass. Manfaatnya adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang tren dan isu terkini tentang sistem pencernaan. Lanjut. Untuk pembahasan, obesitas pada saat ini telah menjadi masalah kesehatan dan berhubungan erat dengan terjadinya peningkatan penyakit tidak menular.
meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai penyakit-penyakit yang dapat mungkin timbul karena kegemukan, di samping adanya tuntutan penampilan menarik, membuat orang memiliki berat badan berlebih, terutama yang tergolong obesitas, berlomba-lomba untuk menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan bagi orang-orang yang obesitas tidaklah mudah, mulai dari mengikuti berbagai macam pola diet, olahraga rutin, hingga minum obat pelangsing, belum tentu menurunkan kelebihan berat badan. Lanjut. Teori gastrik bypass. Pengertian, gastrik bypass adalah bedah bariatrik yang dilakukan untuk membatasi asupan atau restriksi maupun penyerapan makanan atau malabsorpsi dengan memotong sebagian dari lambung. Gastrik bypass adalah suatu tindakan untuk membuat pintasan langsung dari lambung ke usus halus sehingga membatasi penyerapan zat makanan. Lanjut. Teori gastrik bypass. Adapun mekanisme kerjanya yaitu pencernaan normal, makanan bergerak melalui jalur pencernaan dari mulut ke anus, sementara cairan dan enzim pencernaan bekerja untuk menyerap kalori dan gizi. Dari esofagus atau tabung yang menghubungkan mulut dan pencernaan makanan tiba di lambung untuk dipecah oleh asam lambung. Kemudian mengubah proses ini pada Roux-en-Y gastrik bypass atau yang bisa disebut dengan gastrik bypass ini merupakan prosedur yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dibandingkan prosedur lainnya. Dalam jurnal. Lanjut. Lanjut, Pak Tom. Slide selanjutnya. Teori gastrik bypass. Untuk mekanisme kerjanya, untuk pencernaan normal, makanan bergerak melalui Halo. Hilang. Hilang slide-nya. Lanjut. Untuk mekanisme kerja, slide selanjutnya. Ya. Untuk indikasi pembedahan, panel konsensus dari National Institute of Health California merekomendasikan termasuk prosedur gastrik bypass yaitu IMT atau indeks massa tubuh adalah 40 tahun atau lebih. Kemudian IMT adalah 35 sampai 39,9 itu disebut obesitas dan memiliki masalah kesehatan. Kemudian mampu dan mengerti setiap prosedur operasi, manfaat serta resikonya. Kemudian mampu menjaga makan setelah operasi atau diet, tidak memiliki alergi terhadap peralatan yang akan digunakan selama operasi, kemudian tidak sedang hamil atau mengandung. Panel konsentrasi juga menekankan perlunya perawatan anti multidisipliner pasien dengan masalah gizi, aktivitas fisik, perilaku, dan kebutuhan psikologis. Prosedur bedah yang pasien untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan makanan dan untuk mencapai efektif dari apa yang mereka makan. Lanjut. Teori gastrik bypass, komplikasinya yaitu
Resiko yang terkait dengan prosedur pembedahan meliputi perdarahan yang berlebihan, infeksi, gumpalan darah, kebocoran dalam sistem pencernaan Anda, kemudian bisa menyebabkan kematian tetapi jarang. Untuk efek dari pas lambung, yaitu efek positifnya dari gastrik bypass, yaitu kapasitas lambung untuk menampung makanan menjadi kecil sehingga makanan yang bisa dikonsumsi sedikit, kemudian mempercepat proses penurunan berat badan karena batas konsumsi makanan semakin sedikit, kemudian jarang mengalami masalah pada pasca operasi kecuali beberapa case tertentu yang salah satunya adalah kurang bisa mengontrol makanan alias tidak diet, kemudian membantu menjaga tubuh dari tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, dan lainnya. Adapun efek negatifnya yaitu daya tampung makanan serta daya serap nutrisi berkurang. Operasi akan gagal bila tidak menjaga gaya makan. Kemudian mudah terjadinya anemia termasuk untuk kaum wanita pas datang bulan. Kemungkinan terjadinya defisiensi vitamin dan mineral, kemudian bekas operasi walaupun kecil, tipis, tetap membekas. Manfaat gastrik bypass yaitu memberikan penurunan berat badan jangka panjang. Jumlah berat badan yang hilang tergantung pada jenis pembedahan dan perubahan kebiasaan gaya hidup. Kemudian selain menurunkan berat badan, operasi gastrik bypass dapat memperbaiki atau mengatasi kondisi yang sering dikaitkan dengan kelebihan berat badan termasuk penyakit gastroesophageal reflux, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, apnea tidur parah, dan diabetes tipe 2. Untuk kesimpulannya, operasi gastrik bypass dapat menurunkan berat badan secara otomatis, juga menurunkan beban jantung, paru, dan ginjal, serta yang paling penting adalah nilai estetik dari tubuh yang ideal. Namun dalam memperoleh penurunan berat badan dan tubuh yang ideal bukan langsung terjadi karena operasinya saja, tetapi pasien juga harus konsisten mengikuti aturan diet yang berlaku. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Kemudian dari kelompok 4, ada produksi pria. Monggo dipersilakan. Izin Mbak Ima untuk kelompok 4, karena saya ada kesibukan untuk pergeseran anggaran yang deadline-nya hari ini tadi, jadi belum bikin. Mbak Nafilanya juga lagi pelatihan TKHI. Nah, untuk teman saya yang 2 ini, Mbak Rizky sama Mbak Helen ini nggak bisa dihubungin. Gimana, Mbak? Oh gitu. Coba Pak Pri, gimana Pak? Apakah menyusul atau gimana Pak? Apa tinggal dikirim saja untuk makalahnya? Gimana Mbak? Ini kelompok 4 belum ada PPT-nya Pak. Jadi belum bisa untuk dipresentasikan karena yang 2 ini tidak masuk, dan yang 2 Mbak Murtika sama Mbak Nabila ada deadline untuk pekerjaannya hari ini. Apakah bisa menyusul atau masalahnya bisa dikirim ke Pak Prianto gitu? Kurang berapa makalah yang presentasi? 1 aja nih Pak, yang kelompok 4 reproduksi pria. Ya berarti nanti pertemuan lagi ya, ini dianggap belum selesai. Kalau memang belum lengkap ya berarti nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Perkuliahan berikutnya ya. Berarti Kan nggak bisa dibahas hari ini. cari hari lagi Pak, karena ini kan harusnya Iya. pertemuan terakhir. Iya, terus hari waktu lagi.
semua. Oh gitu. Kalau Ya, bisa hari Sabtu, Pak? ya nanti konfirmasi aja dulu. Ya, ini kita pending karena masih ada satu kelompok. Ya, Oh gitu. ya, Yep. ya. Saya rasa cukup ini dulu. Nanti kita lanjutkan di hari berikutnya ya, karena masih ada satu kelompok nanti nggak dapat penilaian. Ya, udah Iya, ditutup Pak. aja. Ya, sementara ditutup. Iya, iya. Terima kasih, Pak Pri. Ya. Karena ada satu kelompok